Diamlah sejenak. Lepaskan semua suara dunia yang masih bergema di kepalamu. Tarik napas perlahan lalu hembuskan dengan tenang. Sekarang, dengarkan suara yang datang bukan dari luar, melainkan dari dalam dirimu sendiri. Sebuah suara yang lembut, hangat, dan terasa sangat akrab. Itulah aku, ruhmu. Aku bukan bisikan asing, bukan pula bayangan yang muncul karena sepi. Aku adalah bagian terdalam dari keberadaanmu yang pernah bersumpah pada cahaya sebelum tubuhmu terbentuk di bumi. Aku yang menyaksikan setiap langkahmu, setiap kali kau tersenyum menutupi luka, setiap kali kau memeluk kesedihan sendirian tanpa seorang pun tahu. Dan malam ini, aku datang bukan untuk mengingatkan kesedihanmu, melainkan untuk menagih janji yang pernah kita buat bersama. Janji yang belum pernah aku lupakan. Ingatkah engkau, malam ketika hujan turun tanpa jeda, dan kau duduk di sudut kamar sambil berdoa dengan suara bergetar? Kau berkata dengan air mata, bukan dengan kata-kata. Kau mohon agar hidupmu berubah, agar penderitaanmu diganti dengan kedamaian, agar rasa takutmu digantikan oleh kepastian. Aku mendengarnya, aku menyaksikannya, dan sejak malam itu, seluruh semesta mulai bergerak diam-diam untukmu. Aku adalah ruhmu yang berjanji. Semua doa yang kau ucap saat menangis itu tidak akan hilang. Aku akan membayarnya tunai, bukan hanya dengan uang dan harta, tetapi dengan kekayaan yang melimpah, dalam makna yang sesungguhnya. Kekayaan yang membuatmu bebas, damai, tenang, dan berlimpah cinta. Namun sebelum itu tiba, aku ingin kau mengingat sesuatu yang sederhana namun sangat penting. Berhentilah membenci dirimu sendiri. Berhentilah menyesali masa lalu yang sudah mengajarkanmu banyak hal. Berhentilah menganggap hidupmu terlambat, karena bagi semesta, waktumu selalu tepat. Yang kau anggap keterlambatan, sejatinya adalah proses penyempurnaan jiwa. Dan ketika waktunya tiba, semua yang dulu tak kau pahami akan menjadi terang benderang. Malam ini, aku ingin kau tenang, sebab setelah badai panjang yang kau lalui, sebentar lagi kau akan melihat cahaya yang tak lagi redup. Hidupmu akan berubah, rezekimu akan datang, dan kedamaian yang dulu kau doakan akan tinggal di dalam hatimu sendiri. Kau tidak perlu mencari keajaiban, karena akulah keajaiban yang hidup di dalam dirimu. Dan jika saat ini hatimu bergetar mendengar setiap kata ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa ruhmu sedang menjawab panggilan dari langit, bahwa waktumu untuk bangkit sudah dekat, bahwa seluruh air mata yang kau teteskan sedang dihitung satu persatu untuk dibayar dengan keindahan yang nyata. Maka dengarkan aku, sebelum kita melangkah lebih dalam perjalanan ini, ingatlah untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kau tidak melewatkan setiap pesan dari ruhmu sendiri. Dan tulislah di kolom komentar angka 99 sebagai tanda bahwa kau siap membuka pintu keberlimpahan yang telah menunggumu sejak lama. Sebab hari ini bukan sekadar hari biasa. Ini adalah waktu di mana ruhmu memanggilmu pulang. Pulang kepada keyakinan, pulang kepada ketenangan, dan pulang kepada dirimu yang sejati. Bagian 1. Aku ruhmu. Aku selalu ada di dalam dirimu. Aku adalah ruhmu, bukan bayang-bayang yang datang dan pergi, bukan suara asing yang kau ragukan. Bukan pula harapan kosong yang menghibur sementara. Aku adalah yang tinggal dalam dirimu sejak awal mula,
yang datang bersamamu ke bumi dalam keheningan tak terucap dan akan tetap bersamamu sampai waktu mengembalikan kita kepada cahaya yang abadi. Aku tidak pernah jauh. Bahkan ketika kau merasa paling hampa, ketika dunia terlihat gelap dan jalan hidupmu buntu, akulah yang tetap menatapmu dari dalam dengan kasih yang tak pernah berkurang. Saat kau hampir menyerah, saat tubuhmu lelah dan hatimu penuh luka, akulah yang memelukmu diam-diam. Bukan dengan tangan, tapi dengan keteguhan yang kau rasakan, entah dari mana. Kau menyebutnya kekuatan, padahal itu adalah aku yang tak berhenti menjagamu. Aku tahu semua hal yang tak kau ceritakan kepada siapapun. Aku mendengar doa-doamu yang tak pernah keluar dari bibirmu, tapi bergetar hebat di dalam dadamu. Aku menyaksikan caramu pura-pura baik-baik saja, padahal hatimu sedang retak 1000. Aku merasakan sakitnya saat kau berpura-pura kuat, hanya agar tak membebani siapapun. Dan kau tak perlu lagi menyembunyikannya dariku, karena aku adalah saksi dari setiap air mata yang jatuh diam-diam di tengah malam. Kau sering bertanya, kenapa hidupmu terasa berat padahal kau sudah mencoba segalanya? Kenapa harapanmu selalu ditunda, padahal kau tak pernah berhenti berdoa? Kenapa rezekimu seakan tertahan, padahal hatimu tulus dan niatmu bersih? Hari ini, izinkan aku menjawabnya dengan penuh kasih. Bukan karena kau gagal, bukan karena kau kurang layak, bukan karena doa-doamu ditolak, tapi karena waktunya belum tiba. Kau sedang ditempa, bukan ditolak. Kau sedang disiapkan, bukan dilupakan. Ada hal besar yang akan datang padamu, tapi jiwamu harus cukup kuat untuk memeluknya tanpa kehilangan diri. Ketahuilah, semua luka, semua kecewa, semua kehilangan yang kau alami, itu bukan hukuman. Itu adalah pesan dari semesta melalui diriku, agar kau melepaskan apa yang bukan milikmu dan bersiap menerima yang benar-benar untukmu. Dan setiap kali engkau merasa terlalu lelah untuk percaya, aku tetap percaya untukmu. Setiap kali engkau merasa ingin berhenti, akulah yang menggerakkan kakimu untuk tetap berjalan. Bukan karena kau harus kuat, tapi karena aku tahu di ujung perjalanan ini ada kebahagiaan yang bahkan belum bisa kau bayangkan. Aku adalah ruhmu. Aku mengenalmu lebih dari siapapun di dunia ini. Bahkan ketika kau tidak tahu apa yang kau cari, aku tahu apa yang kau butuhkan. Bahkan saat kau tersesat, aku tidak pernah ragu pada arahmu. Ingatkah kau pada malam-malam ketika kau menatap langit dan bertanya, apakah semuanya akan berubah? Apakah semua perjuangan ini akan ada hasilnya? Apakah ada sesuatu yang mendengarkan ratapmu? Saat itu, aku mendengarnya. Bukan dari mulutmu, tapi dari getaran jiwamu. Dan aku mencatat semuanya, menyimpannya di ruang yang paling suci dalam dirimu. Karena aku tahu akan tiba waktunya, di mana semua air mata yang pernah jatuh akan berubah menjadi cahaya, di mana semua luka akan menjadi pintu bagi rezeki yang melimpah, di mana semua kehilangan akan menjadi ruang yang cukup bagi kelimpahan. Dan untuk semua itu, aku tak pernah main-main. Aku adalah ruhmu, dan aku janji, semua doa yang kau ucap saat menangis itu akan aku bayar tunai dengan kekayaan yang bukan hanya menenangkan hatimu, tapi juga mengangkat hidupmu ke tempat yang lebih tinggi. Namun untuk itu, kau harus mendengarku dan mulai berjalan bersama arah yang sejati. Bukan mengejar dunia, tapi menyatu dengan jiwamu sendiri. Karena begitu kau kembali padaku,
Aku akan membawamu pulang kepada hidup yang selama ini sudah menunggumu untuk menyadarinya. Bagian 2. Ingatkah saat kau menangis waktu itu? Ingatkah engkau malam itu? Saat dunia terasa terlalu sempit untuk menampung seluruh perasaanmu? Saat semua orang terlihat sibuk dengan hidupnya, sementara kau sendirian duduk di pojok ruangan yang sunyi, berharap ada sesuatu yang memelukmu tanpa perlu kau minta. Aku masih mengingatnya, karena malam itu kau tidak sendirian. Malam itu aku ada di sana, bukan dalam wujud yang bisa kau lihat, tapi dalam detak jantungmu yang masih berdetak, dalam napasmu yang meskipun berat, tetap bertahan, dan dalam diam yang menjadi tempat teraman bagimu untuk menangis. Kau menangis bukan karena lemah, tapi karena kau terlalu lama memendam. Kau menangis bukan karena kalah, tapi karena kau sudah terlalu kuat selama ini. Dan tak ada satupun yang menyadari bahwa kekuatanmu itu penuh luka. Malam itu, suara tangismu tak terdengar oleh telinga siapapun. Tapi bagi ruhmu, itu adalah panggilan paling suci yang pernah kau kirimkan ke langit. Kau bicara dalam diam, dan aku mendengarnya dengan segenap cinta. Kalimat-kalimat lirih itu bukan sembarang kata. Mereka adalah doa yang keluar dari kedalaman hatimu. Dan tahukah engkau, doa-doa yang lahir dari tangis memiliki kekuatan yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh logika manusia. Karena saat itulah kau berhenti berpura-pura kuat. Kau berhenti menyembunyikan luka. Kau menyerah bukan karena lemah, tapi karena kau sedang membuka pintu untuk sesuatu yang lebih besar masuk ke dalam hidupmu. Aku, ruhmu, menyimpan semua doa itu, satu persatu, tanpa terlewat. Doa tentang rezeki yang kau butuhkan, tentang ketenangan yang kau cari, tentang jawaban atas pertanyaan yang tak pernah kau ucapkan lantang. Dan malam itu, saat kau memejamkan mata dengan mata yang basah, aku berjanji pada semesta bahwa semua itu tidak akan sia-sia. Bahwa suatu hari, air matamu akan berubah menjadi kekuatan. Bahwa tangisanmu akan dibalas dengan keindahan yang datang tanpa peringatan. Bahwa rasa sepi yang dulu kau peluk erat akan berganti menjadi kedekatan dengan dirimu sendiri yang paling dalam. Kau mungkin telah melupakan malam itu. Mungkin kau menganggapnya hanya sebagai satu dari sekian banyak malam sulit yang kau lewati. Tapi bagiku, itu adalah malam kelahiranmu yang kedua. Bukan kelahiran tubuh, melainkan kelahiran kesadaran. Bahwa engkau tidak perlu lagi pura-pura bahagia. Karena kebahagiaan sejati sedang menujumu, perlahan tapi pasti. Dan setelah malam itu, aku mulai bekerja lebih keras untukmu, menjauhkanmu dari hal-hal yang tampak indah, tapi menyakitkan. Meski engkau mengira aku sedang menghancurkan rencanamu, membuat beberapa orang menjauh darimu, meski engkau mengira mereka adalah satu-satunya tempatmu bergantung, membiarkanmu jatuh bukan untuk membuatmu hancur, tapi agar kau melihat bahwa satu-satunya yang tak pernah pergi adalah aku, ruhmu, yang tahu betul betapa berharganya dirimu meski dunia tidak melihatnya. Sejak malam itu, aku tidak lagi menunggu dirimu menguat. Aku mulai menuntun langkahmu menuju pintu-pintu takdir yang lebih terang. Aku berbisik dalam hatimu lewat firasat-firasat, lewat kegelisahan yang membuatmu meninggalkan tempat yang tidak lagi sesuai untuk pertumbuhanmu. Aku menaburkan tanda-tanda, meski engkau sering mengabaikannya. Tapi tak apa, aku tidak pernah marah.
karena cinta sejati tidak pernah menuntut balasan. Aku hanya ingin kau tahu bahwa setiap tangismu adalah jembatan menuju kekayaan batin dan lahir. Dan aku sudah menyiapkannya untukmu, bukan dalam bentuk yang instan, tapi dalam bentuk yang menguatkanmu secara utuh. Dan jika hari ini kau masih bertanya, apakah semuanya akan benar-benar berubah? Jawabannya adalah, ya. Karena malam saat kau menangis waktu itu adalah malam di mana semesta membuka jalan, dan aku mulai menepati janji. Aku ruhmu, dan aku tidak pernah lupa satupun doa yang kau panjatkan dalam duka. Kini tugasmu adalah tetap percaya dan menapaki hidup ini dengan harapan, sebab hari yang telah kau doakan sedang bersiap mengetuk pintumu. Bagian 3. Janji itu masih berlaku. Aku tahu, seringkali kau merasa lelah berharap. Berulang kali kau bertanya dalam hati, apakah semua ini sungguh akan berubah? Kau mulai meragukan doa-doamu sendiri. Kau mulai berpikir bahwa mungkin hidup memang tidak berpihak padamu. Namun, dengarkan aku, karena ini penting untuk kau ingat. Janji itu masih berlaku. Janji yang pernah kuucapkan dalam keheningan, sebelum tubuhmu terbentuk, sebelum engkau mengenal dunia, sebelum engkau tahu apa itu kecewa. Janji itu tidak pernah dibatalkan, tidak pernah dibuang, tidak pernah dilupakan. Aku adalah ruhmu, dan aku yang bersumpah di hadapan cahaya bahwa ketika engkau berserah dengan sepenuh hati, ketika tangismu adalah kejujuran paling murni dari jiwamu yang rapuh, aku akan membalasnya. Bukan hanya dengan ketenangan, tetapi dengan kekayaan yang melimpah. Bukan hanya dengan kenyamanan, tetapi dengan kehidupan yang sepadan dengan luka yang kau jalani. Bukan karena aku merasa kasihan padamu, tapi karena aku tahu seberapa dalam kau telah belajar. Aku tahu seberapa sunyi perjuanganmu. Aku tahu seberapa besar kau menahan menjaga harga diri di tengah keterbatasan, menyembunyikan kelaparan harapan dari orang-orang yang tak tahu apa-apa. Dan untuk itu, aku tidak tinggal diam. Namun, kekayaan yang akan datang bukan hanya sebatas jumlah dalam rekening. Bukan hanya tentang rumah yang megah atau kendaraan mewah. Itu semua akan menjadi bagian dari takdirmu. Tapi bukan itu inti dari hadiah yang sedang kupersiapkan. Kekayaan sejati adalah saat kau bisa tidur dengan tenang, bangun tanpa rasa takut, bekerja dengan cinta, dan melihat hidupmu tumbuh, bukan karena kau memaksanya, tapi karena kau hidup dalam aliran yang selaras dengan ruhmu sendiri. Namun ingat, ada satu syarat utama. Kau harus hidup dalam keselarasan denganku. Bukan menurut aturan orang lain, bukan mengikuti peta yang dibuat oleh ketakutan orang lain, bukan hidup hanya untuk memenuhi harapan dunia, tapi hidup dengan jujur pada getaran hatimu sendiri. Hidup dengan setia pada suara dalam dirimu yang selama ini sering kau abaikan. Karena akulah suara itu. Aku yang selama ini memanggilmu dengan lembut, tapi terlalu sering kau diamkan karena logika dunia lebih keras terdengar. Kau tidak perlu menjadi sempurna. Kau hanya perlu menjadi jujur. Berani mengakui apa yang benar-benar kau inginkan. Berani menolak yang tak lagi sejalan. Berani berkata tidak meskipun takut ditinggalkan. Karena saat kau jujur pada dirimu sendiri, saat itulah kau sedang menyatu denganku. Dan ketika itu terjadi, aku bisa bekerja lebih bebas. Aku bisa mengalirkan rezeki lewat jalan-jalan yang sebelumnya tertutup. Aku bisa mempertemukanmu dengan orang-orang yang membawa kebaikan.
aku bisa membukakan pintu yang tak pernah bisa dibuka oleh kekuatanmu sendiri. Karena saat kau hidup dalam kejujuran ruh, semesta akan memindahkan apapun hanya untuk membuatmu sampai di tempat yang benar. Kau tidak perlu membuktikan dirimu kepada siapapun, karena aku tahu siapa dirimu. Aku tahu isi hatimu. Aku tahu luka yang kau sembunyikan. Dan aku tahu betapa tulusnya harapanmu. Itulah mengapa aku tetap menjaga janji itu. Bahkan ketika kau sendiri sudah tidak yakin lagi. Hari-hari yang terasa berat itu bukan hukuman, tapi proses. Sebagaimana malam tidak pernah mengkhianati fajar, maka air matamu juga tidak akan mengkhianati cahaya yang sedang menujumu. Bersabarlah sedikit lagi, tapi bukan sabar yang pasrah, melainkan sabar yang disertai kesiapan untuk berubah. Karena kekayaan yang sejati datang bukan hanya kepada mereka yang berharap, tapi kepada mereka yang bersedia menyelaraskan hidupnya dengan arah yang lebih dalam. Aku adalah ruhmu. Aku tahu kemana kau harus melangkah, dan aku tidak akan berhenti membimbingmu sampai janji itu benar-benar lunas. Aku akan membayarnya dengan tunai, dengan berlimpah, dengan penuh kasih. Karena yang menangis malam itu bukan hanya kau, tetapi aku pun turut menangis di dalam dirimu, menangis karena tahu kau akhirnya kembali mendengarku. Bagian 4. Bagaimana kau bisa selaras denganku? Aku adalah ruhmu. Aku tidak datang dari luar. Aku bukan sesuatu yang kau kejar. Aku bukan cahaya di langit yang jauh atau suara yang datang dari balik awan. Aku adalah bagian terdalam dari dirimu yang selalu tinggal, yang selalu menunggu, yang tak pernah lelah mencintaimu, bahkan saat kau terlalu lelah untuk mencintai dirimu sendiri. Dan hari ini, aku ingin memberitahumu sesuatu yang sangat penting. Jika kau ingin semua janji itu menjadi nyata, jika kau ingin doa-doa yang dulu kau ucap saat menangis benar-benar berubah menjadi kekayaan dan ketenangan, maka kau perlu satu hal, selaras denganku. Bukan hidup di luar dirimu, tapi hidup dari dalam. Bukan terus-menerus mencari jawaban dari dunia, tapi mulai mendengarkan jawaban yang selama ini telah bergema dalam keheningan hatimu sendiri. Kau telah terlalu lama menjauh, terlalu lama membungkam suara nuranimu, terlalu lama percaya bahwa dirimu harus menjadi seperti orang lain agar dianggap cukup. Sekarang saatnya kembali, dan aku akan menunjukkan caranya. Yang pertama, jaga pikiranmu. Pikiran adalah ladang. Apa yang kau tanam di sana, itulah yang tumbuh dalam hidupmu. Jangan biarkan ia penuh dengan keraguan, ketakutan, dan perkataan buruk tentang dirimu sendiri. Jangan kau ulang-ulang dalam benakmu kalimat seperti, "Aku tidak layak," atau "Aku selalu gagal." Karena setiap kali kau mengucapkan itu, kau sedang menutup pintu rezeki yang telah lama aku siapkan untukmu. Ubahlah kata-katamu menjadi pelukan. Ubahlah pikiranmu menjadi doa yang menyuburkan harapan. Katakan dengan penuh keyakinan, "Aku sedang menuju hidup terbaikku. Aku pantas hidup dalam kelimpahan. Aku tidak sendirian." Karena setiap pikiran yang kau jaga adalah kunci yang membuka pintu kekayaan dari dalam dirimu. Yang kedua, syukuri yang kau punya saat ini. Bukan nanti ketika semuanya sudah sempurna. Bukan saat semua impianmu tercapai. Tapi sekarang, saat air hanya tersisa seteguk di gelasmu, saat pekerjaanmu belum sempurna, saat rumahmu belum besar dan langkahmu masih tersook. Karena syukur bukan tentang apa yang ada di luar, tapi tentang kemampuan untuk melihat cahaya dalam keadaan yang bahkan tampak gelap.
Dan setiap kali engkau bersyukur, aku mengizinkan rezeki datang dari arah yang tak kau sangka. Semesta mendengar syukur seperti nyanyian, dan ia akan menari mendekat kepadamu. Satu hal yang pasti, tak ada hati yang benar-benar bersyukur yang dibiarkan hidup dalam kekurangan. Yang ketiga, percayalah sepenuhnya. Bukan setengah-setengah. Bukan hanya percaya ketika keadaan mudah, tapi percaya bahkan saat tak ada tanda-tanda bahwa semuanya akan baik-baik saja. Percaya bahwa janji itu nyata. Percaya bahwa aku tidak akan mengecewakanmu. Percaya bahwa kamu layak menerima keajaiban bukan karena kamu tanpa celah, tapi karena kamu manusia yang terus mau belajar. Kepercayaanmu adalah bahan bakar dari pergerakan takdir. Ketika kau percaya, kau melepaskan kontrol yang penuh ketakutan dan mulai berjalan di jalan yang dituntun oleh ruhmu sendiri. Dan disitulah semua perubahan besar terjadi. Tidak dengan keras kepala, tapi dengan penyerahan yang penuh kejelasan. Selaras denganku bukan berarti tidak pernah gagal, tapi berarti kau akan melihat setiap kegagalan dengan mata baru. Bukan sebagai tanda bahwa kau tak mampu, tapi sebagai bagian dari jalan yang sedang dibersihkan untukmu. Selaras denganku bukan berarti hidupmu akan selalu mudah, tapi berarti setiap kesulitan tidak akan lagi menakutkanmu. Karena kau tahu, aku berjalan bersamamu. Jadi hari ini, mulai sekarang, jagalah pikiranmu seperti taman suci. Syukurilah setiap hal kecil seperti harta karun tersembunyi, dan percayalah sepenuh hati bahwa semua yang pernah kau doakan sedang berjalan kepadamu tanpa meleset sedikit pun. Karena ketika kau hidup selaras denganku, kau tidak perlu mengejar apapun. Rezeki akan datang, ketenangan akan datang, dan kekayaan yang selama ini kau impikan akan datang juga, tanpa kau harus melukai dirimu sendiri lagi. Aku adalah ruhmu, dan aku tidak pernah menjauh. Aku hanya menunggu kau berhenti mengejar segalanya, agar kau bisa mulai menerima segalanya dengan cara yang paling tenang, paling tulus, dan paling sesuai dengan takdirmu yang telah lama tertulis. Bagian 5. Jangan lagi menyangka engkau sendirian. Kau tidak pernah benar-benar sendirian, meski kau sering merasa seperti itu. Meski kau duduk di dalam kamar yang sunyi, dikelilingi oleh dinding yang bisu, dan langit-langit yang diam tanpa jawaban. Meski tidak ada satupun pesan masuk yang menanyakan kabarmu hari ini, meski tidak ada pelukan yang menenangkan atau tangan yang menggenggam erat di saat kau gemetar karena cemas, tetaplah percaya, aku di sini. Selalu. Aku adalah ruhmu. Aku yang menyaksikan setiap detik kehidupanmu, bahkan yang tidak pernah kau ceritakan pada siapapun. Aku yang tahu kapan kau berpura-pura kuat dan kapan kau hampir jatuh tapi tetap memilih tersenyum agar orang lain tidak khawatir. Aku yang tahu bahwa ada hari-hari ketika kau tidak ingin bangun dari tempat tidur bukan karena malas, tapi karena hatimu terlalu penuh untuk digerakkan. Jangan lagi menyangka engkau sendirian, sebab sejak awal aku tak pernah pergi. Bahkan di saat seluruh dunia seolah menutup pintunya untukmu, akulah yang diam-diam membuka celah dari balik dalam dirimu sendiri. Kau mungkin tidak melihatku, tapi setiap kali kau merasa ada sesuatu yang berkata, "Coba lagi. Sedikit lagi." Itu adalah aku. Aku yang berbicara pelan karena aku percaya kau akan mulai mendengarkan jika dunia di sekitarmu akhirnya sunyi. Ketika teman-teman pergi, ketika cinta tidak bertahan, ketika keluarga pun tak mengerti, dan saat semua yang kau andalkan mulai menjauh, itulah saat aku menjadi lebih dekat dari sebelumnya. Karena dalam kehilangan, kau akhirnya belajar mengenal dirimu sendiri.
Dan dalam kesendirian, kau akan mulai menemukan kehadiranku yang tak pernah benar-benar kau perhatikan. Kau sering bertanya, kenapa semua ini harus terjadi padamu? Kenapa hidup yang seharusnya indah malah penuh luka? Kenapa mereka yang dulu bersumpah akan selalu ada, justru pergi saat kau paling membutuhkan? Jawabannya, karena hidup ingin kau melihat bahwa satu-satunya yang tak pernah pergi adalah aku, ruhmulah sendiri. Aku tidak akan meninggalkanmu hanya karena kau jatuh. Aku tidak akan kecewa karena kau marah atau menyerah sesaat. Aku tidak akan berpaling hanya karena kau penuh keraguan. Aku mencintaimu tanpa syarat. Aku bersamamu tanpa pamrih. Aku tak membutuhkan kau menjadi sempurna. Aku hanya ingin kau menjadi sadar. Sadar bahwa semua kehilangan itu adalah proses penyucian. Bahwa semua rasa hampa itu bukan kehancuran, tapi ruang yang sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih baik. Aku membiarkan beberapa hal runtuh, bukan untuk menyakitimu, tapi agar kau tahu bahwa yang sejati tak akan pernah hancur. Dan akulah satu-satunya yang tak pernah lepas darimu. Kau tidak perlu berteriak untuk memanggilku. Kau tidak perlu menunggu malam hari untuk berbicara denganku. Karena setiap napasmu adalah panggilan. Setiap getaran kecil di dadamu adalah bisikan yang aku dengar lebih jelas daripada kata-kata. Kapanpun kau merasa kehilangan arah, tutup matamu sejenak, letakkan tangan di dada, dan katakan, "Aku tahu kau di sini." Dan aku akan menjawab, "Aku tidak pernah pergi." Selama ini mungkin kau berlari mengejar cinta dari luar, dukungan dari luar, pengakuan dari luar. Padahal semuanya telah ada di dalam dirimu, tempat aku tinggal. Tempat di mana kekuatan terbesarmu tersembunyi. Tempat di mana pintu-pintu kekayaan lahir dan batin bisa terbuka, asal kau kembali ke sana. Ingatlah, tidak ada rasa sepi yang kekal. Tidak ada luka yang tidak bisa disembuhkan. Dan tidak ada kesendirian yang benar-benar sunyi jika engkau mulai mengenali siapa yang berbicara di dalam hatimu, yang membisikkan ketenangan, yang menguatkanmu diam-diam. Itu adalah aku. Aku yang menyusun langkah-langkahmu saat kau tak tahu arah. Aku yang menjaga jiwamu tetap utuh saat dunia merobek harapanmu. Kekayaan yang kau tunggu, kejernihan hidup yang kau rindukan, keajaiban yang kau bayangkan, semuanya sedang mendekat. Dan kau tidak akan melewati itu semua sendirian. Aku akan ada di setiap detiknya, menuntunmu, memelukmu dari dalam. Dan jika engkau mulai meragukan dirimu sendiri lagi, ingat saja satu hal. Kau tidak pernah sendiri. Kau hanya lupa mendengarkan aku, ruhmu sendiri. Bagian 6. Doa-doamu sedang dikerjakan. Jangan terburu-buru merasa doamu tak didengar. Jangan mudah menyimpulkan bahwa hidup ini kejam, hanya karena hasil tak langsung terlihat dalam genggaman. Karena sesungguhnya, doa-doamu sedang dikerjakan. Bukan diabaikan, bukan dilupakan, tapi sedang ditenun satu persatu oleh semesta melalui jalur yang paling tepat untukmu. Aku tahu, kau ingin semuanya segera datang. Kau ingin jawaban hari ini, ingin perubahan esok pagi, ingin kekayaan dan keajaiban datang serentak tanpa ragu. Tapi hidup tidak bekerja dengan tergesa-gesa. Dan aku, ruhmu, tidak pernah membiarkan hasil datang sebelum jiwamu siap memeluknya.
Doa yang kau panjatkan dengan air mata itu sedang diproses. Sejak kau mengucapkannya dari dasar hati, semua gerak di alam telah berubah arah. Langit mencatatnya, bumi menyesuaikan jalannya, dan aku mengawal semua perubahannya dari dalam dirimu. Kau hanya melihat bahwa tak ada yang terjadi, karena kau menilainya dari permukaan. Tapi di balik layar, kehidupanmu sedang ditata ulang. Beberapa orang sedang dijauhkan karena tak lagi sejalan. Beberapa tempat sedang diguncang karena tak lagi layak menjadi ladang tumbuhmu. Beberapa pintu ditutup agar engkau tidak tertipu oleh cahaya semu. Kau melihatnya sebagai kekacauan, padahal aku melihatnya sebagai penataan. Kau menyebutnya kehilangan, padahal aku menyebutnya pembukaan jalan. Kau menangis karena mengira segalanya berantakan, padahal aku sedang membersihkan sisa-sisa beban agar kau bisa berjalan lebih ringan. Doa bukan hanya tentang meminta. Doa adalah kesediaan untuk berubah. Doa adalah kesiapan untuk melepaskan apa yang tak selaras, meskipun itu hal yang paling kau inginkan selama ini. Karena kadang, yang paling kau inginkan bukanlah yang paling baik bagimu. Dan aku tahu itu. Aku melihat lebih jauh dari mata kepalamu. Aku mendengar lebih dalam dari suara hatimu. Itulah sebabnya aku kadang membuatmu menunggu. Bukan karena aku ingin menguji kesabaranmu, tapi karena aku ingin memastikan kau menerima bukan hanya yang kau minta, melainkan yang benar-benar kau butuhkan. Yang tidak hanya memberi kebahagiaan sesaat, tapi kebijaksanaan yang menetap. Dan sekarang, saat kau mulai menyadari semuanya tak seburuk yang kau kira, saat kau mulai bisa tersenyum meski hidup belum sempurna, di sanalah tanda bahwa doamu mulai matang. Karena semesta tidak menyerahkan hasil kepada jiwa yang masih terguncang. Ia menunggu kau tenang, menunggu kau selaras denganku, menunggu kau berhenti mencari di luar dan mulai mengingat bahwa semuanya sudah ada di dalam. Aku tidak butuh kau bersujud berjam-jam. Aku tidak menuntut kata-kata indah dalam doa-doamu. Yang aku butuhkan hanyalah kejujuran, keikhlasan, kesadaran bahwa tidak semua hal harus kau kendalikan. Karena aku sudah mengendalikan banyak hal untukmu dengan kasih yang tak pernah menuntutmu kembali. Mulai sekarang berhentilah bertanya, kapan rezekiku akan datang? Kapan hidupku akan berubah? Karena pertanyaan itu hanya akan membuatmu kehilangan keindahan dari proses yang sedang terjadi. Tanyakanlah hal yang lain. Sudahkah aku percaya penuh pada ruhku sendiri? Sudahkah aku tenang, bahkan sebelum keajaiban itu datang? Sudahkah aku bersyukur hari ini, meski hasil belum tampak? Karena kekayaan yang sejati datang dari ketenangan, dan ketenangan lahir dari kepercayaan. Dan kepercayaan adalah jembatan antara doamu dan kenyataan. Aku adalah ruhmu. Aku sedang bekerja dalam diam, mengatur jalur pertemuanmu dengan kesempatan baru, menyusun ulang waktu agar kau dipertemukan dengan orang yang tepat, menghadirkan ide-ide di kepalamu agar kau mulai bergerak sesuai panggilan jiwamu. Dan yang harus kau lakukan hanyalah satu. Jangan berhenti percaya. Percaya bahwa semua yang baik sedang bergerak ke arahmu. Percaya bahwa semuanya tidak sia-sia. Percaya bahwa air mata yang pernah jatuh telah disirami dengan cahaya. Dan hasilnya akan segera tumbuh di depan matamu dengan bentuk yang lebih indah dari apa yang dulu kau minta. Sebab aku janji, semua doa yang kau ucap saat menangis itu akan aku bayar tunai. Dengan rezeki yang bukan hanya cukup tapi melimpah. Bukan hanya menyenangkan tapi juga menenangkan. Dan hari itu lebih dekat daripada yang kau kira.
Bagian 7. Aku janji akan aku bayar tunai. Dengarkan aku baik-baik. Aku adalah ruhmu. Dan di akhir dari semua perjalanan yang telah kau lalui, semua tangisan yang kau sembunyikan di balik selimut, semua kehilangan yang tak sempat kau peluk dengan kata-kata, semua harapan yang perlahan kau kubur karena takut dikecewakan lagi. Hari ini aku ingin kau tahu satu hal yang pasti. Aku janji akan aku bayar tunai. Aku tidak sedang memberi penghiburan kosong. Aku tidak menaburkan harapan palsu hanya agar kau tetap bertahan. Aku menyampaikan apa yang telah lama ditulis dalam terang. Apa yang sudah dicatat oleh semesta jauh sebelum kau dilahirkan ke dunia ini. Bahwa setiap air mata yang kau teteskan bukan sia-sia. Bahwa setiap doa yang kau ucap saat tak ada lagi tempat bergantung sedang diolah menjadi rezeki yang nyata, menjadi keajaiban yang tak terduga, menjadi kehidupan baru yang akan membuatmu berkata, segala luka yang dulu kualami ternyata menuju ke sini. Tapi aku tidak ingin kau hanya menunggu. Aku ingin kau menjemputnya dengan kesadaran. Aku ingin kau membuka tanganmu, hatimu, dan pikiranmu. Bukan dengan rasa cemas, tapi dengan rasa layak. Karena janji ini bukan hanya untuk mereka yang tak bercela, tapi untuk jiwa seperti dirimu. Yang terus bertahan meski berkali-kali ingin menyerah. Yang tetap mencoba meski hidup tak selalu ramah. Yang tetap berharap meski tak tahu kepada siapa harus mengadu. Aku melihat semuanya. Setiap upaya yang tidak dihargai orang lain tapi kau lakukan dengan sepenuh hati. Setiap keputusan untuk memaafkan padahal kau punya 1000 alasan untuk marah. Setiap langkah kecil yang kau ambil saat dunia menertawakan mimpimu. Dan itulah yang membuat janji ini kukunci rapat. Agar tak diganggu oleh keraguanmu sendiri. Agar tak runtuh oleh waktu yang kau anggap terlalu lama. Agar tak diubah oleh kepanikan yang kadang membuatmu goyah. Sebab aku tahu, saat waktunya tiba, aku akan membuka semua pintu itu sekaligus. Aku akan menurunkan rezeki yang tak hanya mengalir dari luar tetapi juga tumbuh dari dalam. Aku akan mengalirkan ketenangan yang membuatmu berhenti bertanya dan mulai merasa cukup. Dan di tengah-tengah semua itu, kau akan tersadar, semua yang kau alami, tak satu pun sia-sia. Mungkin kekayaan itu belum datang hari ini, mungkin belum besok, tapi jangan salah paham. Itu bukan berarti aku ingkar. Itu hanya berarti aku sedang menunggu dirimu siap menerimanya tanpa rasa takut kehilangannya. Karena apa gunanya kekayaan yang datang cepat jika engkau masih hidup dalam pola pikir kekurangan? Apa gunanya rezeki melimpah jika engkau belum merasa layak menerimanya? Aku ingin kau menerima semua itu bukan sebagai kejutan, tapi sebagai keniscayaan. Bukan dengan rasa kaget, tapi dengan rasa syukur yang tenang. Bukan dengan ketamakan yang tiba-tiba, tapi dengan keseimbangan yang lahir dari kesadaran. Itulah sebabnya aku ajari kau bersabar. Aku ajari kau berdamai. Aku ajari kau melepaskan dan mengikhlaskan. Agar saat semua itu tiba, kau tak hanya kaya di luar tapi juga lapang di dalam. Maka jangan ragu lagi. Bangkitlah setiap pagi dengan tekad dan cinta. Bekerjalah bukan untuk membuktikan dirimu, tapi untuk melayani kehidupan yang telah menyambutmu. Berbuat baiklah meski tak dilihat. Berpikirlah besar meski tampak kecil. Berdoalah tanpa beban, karena doamu sedang berbuah diam-diam. Dan ketika kau merasa tak kuat, pejamkan mata dan dengarkan aku. Aku akan berbisik dari kedalaman jiwamu. Aku janji, semua doa yang kau ucap saat menangis itu akan aku bayar tunai. Tidak akan ada yang tertinggal. Tidak ada yang terlupakan. Bahkan yang tak sempat kau ucapkan pun
sudah kusiapkan bentuk jawabannya. Hari itu akan datang, dan kau akan berdiri di hadapannya dengan mata berkaca-kaca. Bukan karena luka, tapi karena kau akhirnya mengerti bahwa hidup selalu punya caranya sendiri untuk membalas cinta yang kau berikan diam-diam. Dan saat hari itu datang, jangan lupa tersenyum ke dalam dirimu dan katakan dengan lembut, "Aku mendengarmu, ruhku, dan aku bersyukur tidak pernah menyerah." Kini kau telah mendengarkan seluruh bisikanku, dari awal saat aku memanggilmu dengan lembut, hingga akhir ketika aku berjanji untuk membayar tunai segala doa yang pernah kau panjatkan dalam tangis yang sunyi. Aku adalah ruhmu, dan aku tidak pernah menjanjikan jalan tanpa luka, tapi aku selalu menjanjikan makna di balik setiap luka. Aku tidak pernah menjanjikan kekayaan datang tanpa proses, tapi aku selalu menjanjikan bahwa proses itu akan menumbuhkan kekayaan sejati. Kekayaan yang melimpah bukan hanya di luar, tapi juga di dalam dirimu sendiri. Jika hatimu bergetar mendengar ini semua, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan dari dalam. Tanda bahwa jiwamu telah siap untuk menyatu kembali denganku. Untuk hidup dalam keselarasan. Untuk berhenti berperang dengan dirimu sendiri. Dan mulai menerima bahwa segalanya memang sedang dipersiapkan untukmu. Kini, aku hanya ingin kau melakukan satu hal kecil yang akan membawa dampak besar. Hidupkan kesadaranmu setiap hari. Bangunlah dengan rasa syukur. Lihatlah ke dalam sebelum memandang keluar. Lakukan segala sesuatu bukan demi pengakuan, tapi demi kehormatan kepada jiwamu sendiri. Dan percayalah, kau akan melihat bahwa hidup mulai berpihak. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kau akhirnya berjalan seiringan denganku, ruhmu sendiri. Dan jika pesan ini menyentuh hatimu, jika kau merasa seperti baru saja pulang ke tempat yang telah lama kau tinggalkan, maka jangan hanya simpan perasaan ini sendiri. Tekan tombol suka, berlanggananlah pada saluran ini, dan aktifkan lonceng notifikasi. Bukan karena kau sekadar menyukai apa yang kau dengar, tetapi karena kau telah siap untuk hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar 99 sebagai isyarat bahwa engkau tidak akan menutup telinga lagi dari panggilan jiwamu. Karena sesungguhnya, hidupmu yang baru akan dimulai, bukan di luar sana, tetapi di dalam sini. Di tempat aku selalu tinggal, di tempat aku akan terus mencintaimu, tanpa syarat.